What's up guys? Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita viral tentang Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi telah melantik 6 menteri baru, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf menggantikan Wisnu Tama Rabu 23 Desember 2020. Bergabungnya Sandi ke Kabinet Indonesia Maju ini mengikuti jejak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang telah menjadi Menteri Pertahanan sejak awal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Bergabungnya Prabowo Sandi ke Kabinet Jokowi Ma'ruf itu terlihat kontras dengan kondisi sejumlah pendukung mereka saat Pilpres lalu. Pendukung-pendukung Prabowo masih berada di luar pemerintahan dan aktif mengkritisi Jokowi Ma'ruf, bahkan ada yang dipenjara. Salah satunya adalah Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa dan kini harus mendekam penjara di markas polisi. Pada masa menjelang dan selama Pilpres 2019, Rizik merupakan salah satu motor deklarisasi relawan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi atau Koppa Sandi. Rizik yang kala itu masih berada di Arab Saudi melalui rekaman suara mengajak para ulama untuk memenangkan Prabowo Sandi di Pilpres. Setali tiga uang dengan Rizik, jajaran kepengurusan FPI termasuk pula Ketua Umum Sobri Lubis juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa. Namun Sobri sejauh ini tidak ditahan. Ada beberapa pendukung Prabowo lain yang pernah dijebloskan ke penjara, namun saat ini telah bebas. Salah satunya adalah pentolan band Dewa 19, sekaligus caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani. Pendukung Prabowo Sandi lain yang juga pernah dipenjara adalah Ratna Sarumpait. Selain nama-namanya itu, tercatat juga ada pendukung Prabowo yang sempat dipenjara karena berbagai kasus seperti Buniani karena kasus pelanggaran UU ITE, kemudian Kiflan Zain karena kasus kepemilikan senjata api ilegal, hingga Egy Sujana karena kasus dugaan makar terkait People Power saat berpidato di depan kediaman Prabowo pada 17 April 2019. Belakangan, kasus dugaan makar Egy kembali diusut Polda Metro Jaya. Dari kubu partai politik, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengingatkan Sandiaga agar tidak melupakan perjuangan rakyat atau umat yang pernah memberikan dukungan dalam pemilu sebelumnya. Mereka juga banyak bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang lainnya. Ia pun menegaskan bahwa PKS akan tetap konsisten menjadi oposisi dengan mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Irwan menduga pengangkatan Sandi jadi Menparekraf tak lepas dari kemenangan anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution memenangkan Pilkada 2020 di Solo dan di Medan. Dengan masuknya Sandiaga ke dalam kabinet Jokowi, jatah Menteri Gerindra tetap 2. Pasalnya, kader Gerindra lainnya yakni Edi Prabowo yang menjadi pembantu presiden bersama Prabowo sejak awal telah dicopot dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan karena menjadi tersangka koruptor ekspor benur. Dan setelah pelantikan menteri oleh Jokowi, Sandiaga dan Prabowo akan sama-sama memiliki kantor di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.